tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Kita pun bertanya-tanya, siapa penceramah radikal yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Tegas, dahsyat, itu reaksi spontan kita saat menonton pidato Presiden Joko Widodo mengingatkan agar lingkungan TNI dan Polri, khususnya keluarganya, istri-istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal. Tapi kemudian banyak yang bertanya-tanya, siapa itu penceramah radikal? Siapa sih orangnya? Kalau menurut saya, penceramah radikal yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi bukan siapa orangnya, tapi apa kriterianya. Agar tidak dikacaukan, dipelintir, digoreng sana-sini, dibuat fitnah dan macam-macam, khususnya oleh kelompok yang saya sebut sebagai Al-Qadirun, orang-orang butek, kita harus memahami dulu apa itu radikalisme. Anda boleh merujuk ke kamus sana-sini, ke ensiklopedia ini itu untuk mengartikan radikalisme, namun yang paling penting menurut saya, merujuk terlebih dahulu pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena inilah kamus paling otoritatif untuk memaknai istilah yang digunakan dalam lingkungan berbahasa Indonesia. Apalagi Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, maka segala kata dan istilah yang digunakan sebaiknya dimaknai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Karena kalau soal radikalisme kita merujuk pada kamus-kamus lain, pada ensiklopedia yang lain terlebih dahulu, dikhawatirkan maknanya akan ditarik terlalu jauh hingga digoreng-goreng, keluar dari pengertian yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Saat studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sebagai mahasiswa, saya selalu diingatkan oleh dosen saya untuk membedakan mana yang disebut dengan al-masadir, mana yang disebut dengan al-maraji'. Keduanya bisa disebut sebagai sumber atau rujukan. Tapi bedanya, al-masadir adalah sumber-sumber utama, premier. Sementara al-maraji' adalah sumber acuan atau perbandingan untuk memperkaya pengetahuan. Mungkin dalam pengertian yang sederhana, al-masadir bisa disebut sebagai sumber wajib, sementara al-maraji' disebut sumber acuan atau sumber rujukan karena kata rujukan berasal dari kata rujuk, artinya kembali. Untuk mengartikan radikalisme yang dimaksudkan Presiden Jokowi, KBBI adalah sumber utamanya, al-masadir. Sementara kamus dan ensiklopedia lain bisa disebut sebagai sumber acuan atau perbandingan al-marja' untuk memperkaya wawasan dan informasi. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memiliki 3 maksud. 1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik. 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. 3. Sikap ekstrim dalam pilihan politik. Pengertian tadi ada 3 kunci sebenarnya, yakni radikalisme terkait dengan paham politik, cara kekerasan, dan sikap ekstrim. Radikalisme terkait dengan politik karena ia adalah paham, aliran, dan gerakan yang punya tujuan politik. Berarti hal ini tidak terkait dengan paham keagamaan yang murni atau sistem suatu kepercayaan atau suatu peribadatan. Meskipun bisa saja radikalisme memanfaatkan agama hanya sebagai kedok. Misalnya,
gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik radikal, meskipun menjadikan Islam sebagai kedok, tapi tujuannya juga politik, yaitu merebut kekuasaan dan mendirikan negara khilafah versi mereka. FPI yang ngaku-ngaku bela Islam, tapi melakukan cara-cara kekerasan dan ingin mendirikan khilafah Islamiyah versi mereka, maka bisa disebut kelompok radikal yang akhirnya diubarkan bersama HTI. Radikalisme kalau terkait dengan sosial, ia melakukan perubahan dan pembaharuan dengan cara kekerasan dan drastis. Menurut KBBI, arti drastis juga mengandung kekerasan. Drastis artinya tegas dan cepat, keras dan berpengaruh cepat. Kemudian radikalisme terkait dengan sikap ekstrim, artinya sikap paling ujung, sikap yang kaku, yang keras, bukan sikap di tengah, moderat, atau luas, lentur, fleksibel. Kemudian, karena radikalisme merupakan kata serapan, kita bisa memaknai dari arti bahasa aslinya. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radik atau radici. Radik dalam arti bahasa Latin artinya akar. Asalnya istilah ini netral dan bisa positif karena mengacu pada hal-hal yang mendasar, hal-hal yang fundamental, mengacu pada akar. Namun ketika radikalisme menjadi istilah dalam bidang sosial dan politik, pengertiannya menjadi bergeser. Secara sederhana, radikalisme adalah gerakan perubahan yang menyentuh pada akar, pada dasar. Pada era monarki absolut, gerakan politik republik bisa disebut gerakan radikal karena tujuannya menumbangkan kerajaan, mengubah pergantian kekuasaan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, bukan lagi berdasarkan garis keturunan. Nah, bagaimana dengan politik radikal dalam konteks saat ini kalau di Indonesia? Tentu saja adalah gerakan perubahan politik yang menyasar dasar-dasarnya. Perubahan Pancasila sebagai dasar negara, perubahan Konstitusi UUD 1945, perubahan bentuk dasar negara kesatuan NKRI, perubahan dasar persatuan nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, politik radikal dalam konteks Indonesia saat ini berbahaya. Ibaratnya, politik radikal mencabut secara frontal tanaman hingga ke akar-akarnya. Kalau tanahnya gembur, akar-akar bisa tercabut meskipun tidak semua. Akar-akar halus yang bisa menyerap makanan terputus dan mati. Apalagi kalau tanahnya kering, bisa jadi putus di pokok batang atau patah, tanaman bisa mati. Cara itu tidak lebih dari cara kasar dan keras yang mematikan tanaman. Atau politik radikal ibarat menghancurkan sebuah bangunan sampai ke fondasinya. Radikal bukan melakukan renovasi, bukan rekonstruksi, tapi destruksi. Penghancuran total sebuah tatanan sampai ke dasar, ke fondasi. Maka radikalisme itu sebenarnya adalah politik destruktif yang cara dan tujuannya melingkar-lingkar di perusakan, pemusnahan, penghancuran, dan pembinasaan. Maka apapun fahamnya, apapun aliran dan gerakannya, mau berkedok dengan agama atau tidak, tapi bertujuan mengubah dan mengganti dasar-dasar republik ini bisa disebut dengan politik radikal. Kemudian dengan cara yang menghalalkan kekerasan, sikap yang ekstrim serta drastis, keras dan cepat-cepat. Jadi siapapun penceramahnya dalam konteks apapun yang terkait dengan agama atau tidak, seperti pengajian, doa bersama, pemberkatan, atau atas nama motivasi, atau seminar, atau temu kangen, atau reuni, atau temu angkatan, atau arisan, atau kelompok gibah. Tapi substansi dari ceramahnya menghasut untuk melakukan politik radikal dengan menghalalkan kekerasan dan sikap ekstrim, ini yang berbahaya.
Penceramah-penceramah radikal yang berkedok keagamaan sering tersangkut masalah hukum karena substansi ceramahnya, bukan gelar orangnya. Apa dia ustadz, habib, kiai, pendeta, pastor, pedanda, atau apapun gelarnya. Dan untuk mendeteksi penceramah radikal, tinggal lihat saja siapa lingkaran dan jaringan penceramah radikal itu. Sekarang era terbuka, semua ada di internet dan media sosial. Siapa saja jaringan penceramah radikal itu, siapa yang saling dukung-mendukung dan punya kesamaan dan kemiripan visi dan substansi ceramahnya. Kalau ada penceramah R misalnya masuk penjara dan dia berkawan dekat serta didukung oleh penceramah S, meskipun S belum tersangkut hukum, tapi substansi ceramahnya sama dengan R, maka hati-hati jangan mengundang S. Dengan tidak mengundang penceramah radikal, maka kita telah membantu tidak menyebarkan radikalisme. Hal ini merupakan tindakan preventif, pencegahan, dan mencegah radikalisme lebih baik daripada mengobati radikalisme. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena orang dan lingkungan yang sudah terpapar virus radikalisme harus diobati dan divaksin dengan deradikalisasi. Radikalisme juga merupakan tahapan terorisme. Pelaku teroris berasal dari radikalis. Semua teroris pasti radikalis. Tapi radikalis belum tentu teroris, tapi potensial menjadi teroris. Radikalisme adalah lahan subur bagi tumbuh berkembangnya terorisme. Radikalisme dan terorisme bisa dibedakan karena penanganan dan bentuk kejahatannya berbeda. Kalau teroris melakukan aksi teror dengan bom bunuh diri, merakit bom, atau menyerang aparat keamanan dengan senjata, dihadapi dan ditangani oleh Densus 88 dan dengan senjata serta undang-undang anti terorisme. Kalau radikal, hadapannya melakukan aksi-aksi sweeping, kekerasan, main hakim sendiri, mengambil alih penegak hukum yang dihadapi oleh penegak hukum yang asli dengan KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Anti Diskriminasi, Undang-Undang Ormas. Yang memuat pasal-pasal yang mengganggu ketertiban umum, penghasutan, pengancaman, penyebaran kabar bohong dan fitnah berdasarkan isu sara, diskriminasi terhadap suku dan ras, makar, dan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, wacana radikalisme hanya bisa dihadapi dan dicegah dengan penceramah-penceramah yang anti-radikal, penceramah yang toleran, yang moderat, yang anti kekerasan, yang cinta NKRI, yang damai dan sejuk, yang pro kebinekaan, pro persatuan. Ceramah-ceramah model itu sebagai vaksin antivirus radikalisme. Kita apresiasi dan mendukung penuh pidato Presiden Jokowi untuk tidak mengundang penceramah radikal. Meskipun konteksnya disampaikan pada keluarga besar TNI dan Polri sebagai bentuk kedisiplinan nasional. Sebagai penjaga ketahanan dan keutuhan negara, TNI, dan sebagai penegak hukum yang ada di garis depan, Polri, memang perlu memberikan tauladan. Namun, permintaan Presiden Jokowi itu bisa dianggap juga sebagai ajakan lebih luas untuk melakukan pencegahan terhadap radikalisme dengan tidak mengundang dan memberikan tempat bagi penceramah radikal. Katakan tidak pada radikalisme dan jangan berikan tempat pada radikalisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi negeri kita dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.